Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Zikra, NIM 2111210125, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes, Dr. Yasinun SAG MPD. Judul: Konstruktivisme, Humanisme, dan Pendidikan. Teori belajar humanistik. Teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari pada proses belajar itu. Tujuan belajar menurut teori ini adalah memanusiakan manusia, artinya perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri, dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar konstruktivistik. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam mengenali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tokoh aliran humanistik. Apabila seorang guru mengeluh bahwa siswanya tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru tersebut. Apabila guru itu memberikan aktivitas yang lain, mungkin sesekali siswa akan memberikan reaksi yang positif. Abraham Maslow. Sungguhnya sesuatu usaha yang positif untuk berkembang. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Teori selanjutnya, Karl Ransom Rogers. Rogers membedakan dua tipe belajar. Yang pertama, kebenaran, kebermaknaan, dan pengalaman atau signifikansi. Selanjutnya, teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa besar anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip Piaget dalam pengajaran ditetapkan dalam program-program yang menekankan pertama pembelajaran. Teori Brunner. Belajar menemukan discovery learning dari Jerome Brunner adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan konstruktivisme. Proses belajar. Menurut teori humanistik, proses belajar humanistik peranan siswa atau si pelajar. 1. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 2.
Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 3. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap yang perasaannya, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individu ataupun bagi kelompok. Yang keempat, bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai orang individu seperti siswa yang lain. Yang terakhir, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang mendatangkan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi saya bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.